Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di langit bintang asli lainnya mengapung sungai emas yang mengaduk, dan 9 binatang aneh berenang dan mengaum di air. 3 ksatria alam semesta dari Northern Territory Alliance mentransmisikan suara mereka menggunakan kekuatan dewa mereka. Ini adalah harta karun sejati tipe domain. Perlawanan yang begitu kuat? Saya tidak dapat membayangkan bahwa Luo Feng akan memiliki harta yang sangat berharga. Tidak heran dia adalah talenta super dari ras puncak, dia memiliki harta karun tipe domain yang sebenarnya bahkan jika dia selema ini. Sepertinya kita tidak akan bisa membunuh manusia Luo Feng kali ini. Ayo pergi, ayo pergi. 3 ksatria alam semesta mencoba mematahkan perlawanan dari air dan terbang keluar, tetapi mereka hanya bisa terbang perlahan. Mereka semua mulai mengutuk Luo Feng, karena dia hanya abadi. Dia cukup kuat untuk membunuh Kaisar Cermin Kulit, tetapi mereka semua mengira dia hanya sekuat ksatria alam semesta sekunder. Namun, dia memiliki harta sejati tipe domain. Dan bersama dengan harta sejati tipe jiwa yang dikonfirmasi, dia memiliki harta sejati yang jauh lebih baik daripada banyak penguasa alam semesta. Dia tidak akan lolos jika bukan karena harta sejati tipe domainnya. Beruntungnya dia. Tiba-tiba, seekor binatang hitam buram muncul di air kemasan yang bergolak, dan keganasan di mata emasnya yang gelap segera membuat takut ksatria alam semesta terdekat. Dia mentransmisikan suaranya dengan tergesa-gesa, hati-hati. How! Binatang hitam dan aneh itu menghantam dada ksatria alam semesta seperti seberkas cahaya kemasan, diikuti oleh geraman kuno yang rendah. Hong! Panjang! Armor harta karun tingkat atas pada ksatria alam semesta itu langsung hancur, dan tubuh dewanya dimusnahkan. Binatang hitam dan aneh itu mulai menyerang ksatria alam semesta kedua. Dia meluncur di atasnya seperti mesin giling. Ini jebakan, sebuah jebakan. Satu-satunya ksatria alam semesta yang masih bertahan membuka matanya lebar-lebar dan mulai mengaum dengan kekuatan dewanya. Luo Feng manusia itu adalah umpan. Dia umpan. Hua! Pedang itu menebasnya dari belakang. Ksatria alam semesta ketiga berusaha melawan binatang aneh itu dan merasakan tubuhnya yang saling bergetar. Setelah itu, dia tidak merasakan apa-apa. Sudah terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu, kata sebuah suara. Bentuk Luo Feng berbaju perak dan bersayap perak melangkah maju, memegang pedang mutiara pemotongan. Dia melirik pecahan harta karun, senjata, dan cincin dunia yang sebenarnya, dan dia merebut semuanya. Dia memasukkan pedang mutiara pemotongnya kembali ke sarungnya, dan binatang bertanduk emas itu kembali ke cincin dunianya. Mereka tidak memiliki berita terbaru, bisik Luo Feng. Kekuatan lain di alam semesta tidak memiliki alam semesta virtual untuk berbagi informasi secara real-time. Terutama kekuatan seperti Aliansi Wilayah Utara dan Aliansi 9 wilayah yang memiliki banyak ras. Terutama Aliansi Wilayah Utara itu memiliki begitu banyak ras. Sepertiga dari ksatria alam semesta yang saya bunuh berasal darinya. Petik 2. Luo Feng baru menyadari berapa banyak anggota yang ada di Aliansi Wilayah Utara setelah menjelajahi bintang aslinya. Lebih dari 1000 kandidat berasal dari Aliansi Hong di Pulau Red Bat, tetapi ada ratusan ribu dari mereka yang berasal dari Aliansi Wilayah Utara. Beberapa ksatria alam semesta sudah tahu mereka harus menghindariku. Tetapi beberapa belum mendengar berita itu. Luo Feng mengambil kembali gelombang emas dan terbang ke kejauhan seperti seberkas cahaya perak. Tidak ada yang tersisa di langit tempat Luo Feng bertarung dengan ksatria alam semesta. Dia mengambil semuanya. Di bar terbuka Aliansi Hong, Luo Feng datang ke sini 2 atau 3 kali seminggu dengan menggunakan tubuh laut jauh untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dia telah menunggu berita tentang ksatria Tianyang. Namun, 10.081 bintang asli itu terlalu besar, dan ksatria Tian yang adalah penguasa alam semesta yang selalu bertindak sendiri. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Butuh waktu dan keberuntungan untuk menemukannya. Luo Feng, Sungai Pedang. Banyak ksatria alam semesta menyambutnya dengan hangat, dan bahkan penguasa alam semesta yang jarang muncul bersikap sopan kepada Luo Feng. Lagi pula, dia memiliki rekor hebat selama tahun yang dihabiskannya di bintang asli, dan semua makhluk hebat di Aliansi Hong tahu tentang itu. Beberapa ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta telah mati karena dia.
Meskipun mereka semua percaya bahwa sebenarnya penguasa alam semesta tingkat atas yang telah melakukan pembunuhan, itu masih menunjukkan status Luo Feng, penguasa alam semesta tingkat atas bersedia tinggal di ring dunia Luo Feng. Akan menyenangkan bagi semua makhluk hebat untuk menjadi teman dari penguasa alam semesta tingkat atas. Bahkan penguasa alam semesta menghargai penguasa alam semesta tingkat atas karena mereka hampir sekuat penguasa alam semesta dan dapat dibangkitkan. Adapun penguasa alam semesta, mereka akan tetap mati selamanya jika mereka jatuh. Itu membuat master alam semesta tingkat atas menjadi istimewa. Luo Feng, kata suara yang familiar. Luo Feng menoleh dan melihat dua makhluk besar duduk di sudut. Tidak ada makhluk hebat lainnya di samping mereka. Ksatria Guiyi, Ksatria Abadi. Luo Feng terkejut. Dia sekarang mengerti mengapa tidak ada makhluk hebat lain di sekitar mereka, karena mereka masing-masing memiliki status yang luar biasa. Guiyi Knight adalah murid yang sangat dihargai oleh Primal Chaos City Leader, dan Undiying Knight adalah murid dari Gigantic Axe Founder. Luo Feng berjalan ke arah mereka, menyeringai. Ksatria Guiyi memiliki kepala botak dan mengenakan jubah berapi-api dan bertelanjang kaki. Itu membuat seseorang merasa tenang hanya dengan melihatnya. Tetapi Luo Feng, yang telah melalui latihan selama 180 juta tahun, telah secara signifikan meningkatkan tekadnya dan dapat menyaingi beberapa master alam semesta. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Ksatria Abadi telah bertemu Luo Feng hanya sekali sebelumnya, dan itu telah melalui alam semesta virtual. Ksatria Abadi mengenakan baju besi aneh dengan puluhan ribu tanaman merambat di atasnya, dan wajahnya ditutupi oleh beberapa tanaman merambat. Ada kejahatan di mata hijaunya. Luo Feng telah dikalahkan pertama kali karena dia masih lemah. Baik Ksatria Abadi dan Ksatria Guiyi adalah penguasa alam semesta. Sebelumnya, Luo Feng dan Kaisar Truyan menganggap mereka tak tersentuh, tapi Luo Feng sekarang bisa melihat kekuatan mereka dengan jelas. Guiyi Knight adalah penguasa alam semesta biasa dengan harta sejati yang lebih besar, dan dia mahir dalam ilusi dan pertempuran jarak dekat. Adapun Undiying Knight, dia memiliki reputasi yang hebat. Kekuatan bertarungnya juga berada pada level penguasa alam semesta biasa, tetapi dia memiliki keterampilan bertahan yang luar biasa, belum ada yang berhasil membunuhnya, itulah sebabnya dia memiliki gelar kematian. Saudaraku, Luo Feng berjalan ke arahnya dan tersenyum. Ksatria Abadi. Ksatria Guiyi tersenyum. Duduk. Kamu telah tumbuh begitu cepat, kata Undiying Knight. Dia memiliki suara melengking dan aneh, tapi Luo Feng siap untuk itu, seperti yang telah dia bicarakan dengannya sebelumnya. Kamu masih lemah saat pertama kali bertemu denganmu dan jauh dari kata abadi. Satu tatapan dariku bisa mempengaruhimu. Namun, Anda sudah bisa menghilangkannya. Anda memang luar biasa. Saya mendengar bahwa lusinan ksatria alam semesta terbunuh karena Anda. Menakjubkan. Luo Feng, kata Guiyi Knight, baik ksatria abadi dan aku bertanya-tanya berapa banyak ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta yang mati karena temanmu. Tidak sebanyak itu. Luo Feng tersenyum. 82 ksatria alam semesta dan 5 penguasa alam semesta. Baik ksatria Guiyi dan ksatria abadi tampak terpana, karena mereka sama kuatnya dengan penguasa alam semesta yang telah terbunuh. Tentu saja, mereka memiliki latar belakang yang kuat dan harta karun yang lebih baik, yang memberi mereka keterampilan bertahan yang lebih baik. Terlepas dari itu, mereka masih menganggapnya sulit dipercaya. Pada awalnya, para ksatria alam semesta dari ras lain mencoba mengeroyokku karena keserakahan mereka, kata Luo Feng, tetapi merekalah yang terbunuh pada akhirnya. Dalam 15 hari pertama, banyak orang lain juga terbunuh. Namun, karena semakin banyak belajar tentang hal itu, dan sudah mulai menghindari saya. Sudah 3 bulan, dan saya hanya bertemu satu orang yang tidak beruntung. Berita itu menyebar lebih dan lebih cepat, menjadi semakin luas. Beberapa ksatria alam semesta yang terkenal jatuh, yang memperkuat reputasi Luo Feng. Bahkan beberapa penguasa alam semesta dari ras lain sekarang akan menghindari Luo Feng. Siapa temanmu? Guiyi Knight bertanya sambil tersenyum. Bisakah Anda memberitahu kami? Luo Feng tersenyum. Dia Luo Feng. Berhenti bercanda. Satria Guiyi tersenyum lebar. Jika Anda tidak bisa memberitahu kami, jangan. Luo Feng diam-diam luar biasa. Sepertinya tidak ada yang percaya bahwa dialah yang melakukan semua pembunuhan. Lagi pula, di mata makhluk-makhluk hebat itu,
bahkan jika dia menjadi ksatria alam semesta dan bisa menyelesaikan pemahaman hukum dengan cepat, biasanya masih butuh ratusan juta tahun bagi seseorang untuk maju dari warisan dewa binatang tingkat 4 ke 7 tingkat. Itu hanya 20.000 tahun. Dia seharusnya berada pada level rendah dalam teknik, setidaknya, dari sudut pandang makhluk-makhluk hebat itu. Dia memiliki tubuh dewa yang kuat, tetapi dia jauh lebih rendah daripada penguasa alam semesta tingkat atas seperti pohon dunia, ksatria hujan ungu, dan pemimpin istana erosi surgawi. Jika kamu benar-benar ingin tahu namanya, dia adalah ksatria gunung emas, jawab Luo Feng. Ksatria gunung emas, kata ksatria Guyi. Ksatria Guyi dan ksatria abadi bertukar kontak mata. Keduanya jelas bingung, mereka belum pernah mendengar nama itu. Apakah kamu bercanda? Ksatria abadi bertanya. Tentu saja tidak, Anda akan segera tahu. Luo Feng tersenyum. Apakah dia dari ras lain? Ksatria Guyi bertanya. Luo Feng mengangguk. Agak. Pada saat yang sama, Luo Feng memperhatikan makhluk yang terus menatapnya. Itu adalah ksatria Kuangzhou. Saudaraku, ksatria abadi, aku akan bertemu temanku. Luo Feng berdiri dan berjalan menuju ksatria Kuangzhou. Ketika mereka bertemu, ksatria Kuangzhou segera mengisolasi mereka dari lingkungan dan berkata, Sungai Pedang, saya telah menemukan ksatria Tianyang. Ksatria Tianyang. Luo Feng sangat senang, matanya berbinar. Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya saat dia bertanya segera, di mana? Ksatria Kuangzhou memberitahunya setiap detail yang dia ketahui, termasuk bintang asli mana ksatria Tianyang berada dan koordinatnya. Terima kasih, kata Luo Feng. Dia sangat berterima kasih. Masalah kecil, kata ksatria Kuangzhou, lalu bertanya karena penasaran, mengapa kamu begitu khawatir tentang ksatria Tianyang? Apakah ada hubungan buruk di antara kalian berdua? Dia adalah penguasa alam semesta. Sebuah bantuan untuk seorang teman, jawab Luo Feng dengan satu kalimat. Oh, kata ksatria Kuangzhou dan mengangguk, puas dengan alasan ini. Di langit bintang asli, Luo Feng, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke depan. Tanpa peringatan, dia menggambar busur dengan sayapnya di udara dan mengubah arahnya ke arah lain. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, pikirnya. Saya mencari papan logam hitam keempat untuk meningkatkan kekuatan saya hanya untuk hari ini. Dengan baju besi dan sayap peraknya, Luo Feng menunggu dengan mata penuh antisipasi. Isyarat kuat dari Si Wu Wings tak terlupakan. Dia percaya bahwa begitu sayap Siwu dan sayap hitam digabungkan, akan ada perubahan kualitatif. Semua orang tahu bahwa kekuatan harta karun sejatilah yang menentukan kemudahan menemukannya. Dalam waktu kurang dari setahun, Luo Feng telah membunuh 82 ksatria alam semesta senior dan 5 penguasa alam semesta. Namun, dari 82 ksatria alam semesta senior, ia hanya berhasil mendapatkan total 6 harta sejati biasa. Dari 5 penguasa alam semesta, ia hanya berhasil mendapatkan 18 harta sejati biasa dan 4 harta sejati senior. Seri harta karun sejati biasa dapat dianggap setara dengan harta sejati senior. Bahkan jika dia menambahkan beberapa harta di cincin dunia mereka, nilai totalnya, setelah dihitung, hanya akan menjadi 60 hingga 70 poin harta karun sejati. Ini masih belum cukup untuk ditukar dengan harta sejati tingkat atas. Dan para master alam semesta semua mengincar harta karun sejati tingkat atas dengan rakus. Dalam keadaan normal, hanya penguasa alam semesta yang akan dipersenjatai dengan senjata harta karun sejati tingkat atas. Adapun harta karun tertinggi seperti Force Armor, ini mungkin juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup, di mana bahkan seseorang seperti Kaisar Yan sejati akan kesulitan mendapatkannya. Saya telah membunuh 5 penguasa alam semesta, meskipun mereka terbunuh karena mereka menyerang saya karena keserakahan. Tetapi sekarang setelah berita itu tersebar luas, mustahil untuk menghindari penguasa alam semesta, yang selalu berpengetahuan luas. Saya dianggap cukup kaya di antara semua penguasa alam semesta, tetapi harta sejati tingkat atas. Saya masih agak jauh dari itu. Namun, begitu saya memiliki sepasang sayap lainnya. Dan begitu mereka digabungkan, antisipasi Luo Feng melonjak. Sebuah akuisisi tunggal akan jauh melampaui hampir 1 tahun pembunuhan. So, Luo Feng melesat menuju jalur pusaran air yang mengarah ke nomor bintang asli 02881. Di bintang asli nomor 02881. Saya pikir seorang ksatria alam semesta dari aliansi Hong baru saja menemukan lokasi saya, kata sebuah suara.
Seorang pria botak dengan 8 tangan, makhluk hebat dari klan automaton, tiba-tiba muncul dari sarang rerumputan. Tubuh Dewa Tian Yang Night dipersenjatai dengan senjata teknologi yang unik. Misalnya, kepalanya mampu berputar 360 derajat, memberikan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Untuk saat ini, keberadaan saya tidak dapat diungkapkan, katanya. Untuk jaga-jaga, lebih baik aku pergi dari sini secepat mungkin. Mata Tian Yang Night mengungkapkan secerca dingin, dan dengan mengangkat bahu sayap hitamnya, dia mempercepat dan membubung ke langit. Saat kegelapan turun, Golden Hornet Beast melayang tinggi di langit malam, mengamati sekeliling. Ini dia. Berdasarkan informasi yang diberikan Ksatria Kuang Zhou, seharusnya area ini. Luo Feng bertanduk emas memindai tanah di bawah. Tubuh penduduk bumi aslinya telah menjadi begitu terkenal sehingga bahkan penguasa alam semesta akan membuat jalan memutar jika mereka bertemu dengannya. Jadi untuk memastikan bahwa Ksatria Tian yang tidak akan mengetahui kedatangannya dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Luo Feng telah bergegas di tubuh binatang bertanduk emasnya. Juga, tubuh binatang bertanduk emasnya tidak menggunakan sayap siwu. Dengan cara ini, Ksatria Tian yang tidak akan tahu bahwa dia telah tiba. Tidak di sini. Dia tidak ada di sini? Luo Feng bertanduk emas sedikit bingung. Dia telah dengan hati-hati meneliti dataran sepi yang dipenuhi rumput liar. Rumput liar itu sangat tinggi. Jika dia tidak melihat dengan hati-hati, dia mungkin tidak dapat menemukan makhluk hebat yang bersembunyi di sana. Hong, panjang. Lautan ombak keemasan yang luas menyebar dalam sekejap, menyelimuti semua yang disentuhnya, menembus setiap inci hamparan rumput liar. Dalam waktu singkat, gelombang emas telah menelan segala sesuatu di domain yang luas dalam radius 19 juta mil. Di dalam area yang dibatasi oleh harta sejati tipe domain, tidak ada satupun makhluk hebat yang bisa melarikan diri. Tidak ada. Luo Feng bertanduk emas merasa semakin curiga. Bergegas ke sini butuh waktu, tapi itu, paling lama, hanya lebih dari 2 hari. Ksatria alam semesta yang bersembunyi di bintang asli, mengawasi peluang yang tepat, biasanya tinggal setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun. Bagaimana mereka semua bisa pergi? Luo Feng bertanduk emas melihat sekeliling luasnya antara langit dan bumi. Tidak mungkin dia bisa menentukan di mana Ksatria Tian yang berada. Namun, sayap siwu, yang tersembunyi di cincin dunianya tampaknya terprovokasi dan siap untuk bergerak. Jelas, mereka pasti merasakan lokasi rekan mereka. Sayap hitam, persetan. Luo Feng bertanduk emas menggeram pelan. Lautan ombak emas yang luas menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, harta sejati Siwu Wings keluar dari ring dunia dan melekat pada armor skala di sayapnya. Beast God Armor juga mengakomodasi Siwu Wings untuk memungkinkan asimilasi keduanya. Beast God Armor mungkin satu set, tetapi fungsi aslinya tidak melibatkan sayap. Namun, dengan asimilasi harta sejati armor skala menjadi sayap armor skala, tingkat pertahanan yang dicapai sama-sama mengesankan. Dalam hal kecepatan terbang, sayap armor skala masih memucat dibandingkan dengan Siwu Wings. Sekarang keduanya digabungkan, efek yang dicapai secara alami tidak ada duanya. Weng, weng, weng. Panggilan kuat ditransmisikan dari arah tertentu, dan Siwu Wings-nya bergetar seolah siap untuk terbang. Di sana, Luo Feng bertanduk emas melihat jauh ke kiri. Sensasi pemanggilan yang kuat ini terasa sama seperti dulu. Itu jelas berasal dari sayap hitam milik Ksatria Tian Yang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Luo Feng bertanduk emas dengan cepat melebarkan sayapnya saat kecepatannya meroket. Dia mempercepat tanpa henti dan terus dengan cara ini sampai dia mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kemudian dia terbang ke arah linier. Di rawa beberapa miliar mil jauhnya dari Luo Feng, Ksatria Tian yang telah menjadi warna keruh saat dia berbaring di air, menciptakan ilusi bahwa dia sedang tenggelam. Tanpa menggunakan kekuatan atau domain dewa untuk mencari, hanya dengan menggunakan mata telanjang saja, seseorang tidak akan dapat menemukan jejaknya. Weng, weng, weng. Sayap bercahaya Tian Yang Night bergetar, tidak bisa tenang. Ha, hua. Sebuah kepala berlapis emas muncul dari rawa, sepasang mata menatap dingin ke kejauhan. Begitulah, bisiknya. Itu binatang bertanduk emas itu. Saat kamu menginjak bintang asli ini, aku bisa merasakanmu. Tapi aku tidak berharap kamu mendekatiku di sini. Mata Tian Yang Night dipenuhi dengan rasa dingin. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan pertempuran yang terjadi hampir 20.000 tahun yang lalu.
Golden Hornet Beast memiliki sepasang sayap harta karun sejati yang sangat penting baginya. Pada saat itu, binatang bertanduk emas jelas jauh lebih lemah darinya dalam hal kekuatan, tetapi ia memiliki baju besi harta karun yang kuat dan tubuh dewa yang besar, yang menempatkan Ksatria Tian yang pada posisi yang kurang menguntungkan. Orang yang menyebalkan, apakah dia di sini untuk menggangguku lagi? Ksatria Tian yang menggertakkan giginya. Jelas kekuatannya tidak cocok denganku. Namun dia memiliki armor harta karun sejati senior dan tubuh dewa yang besar. Bertarung melawannya. Bahkan ketika tubuh dewaku telah benar-benar habis, dia tidak akan menghabiskan banyak darinya. Mengganggu. Jika kamu tidak memiliki tubuh dewa yang besar, aku pasti akan melawanmu. Sekali lagi, Tian Yang Knight mengatupkan giginya karena marah. Hong. Dia segera berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah lain. Golden Hornet Beast samar-samar bisa merasakan lokasi dari mana transmisi suara itu berasal, tetapi saat dia mendekatinya, posisinya mulai bergerak. Itu terus bergerak. Apakah dia melarikan diri? Luo Feng terkejut. Kenapa dia melarikan diri? Dalam pertempuran mereka sebelumnya, Ksatria Tian yang awalnya berada di atas angin. Luo Feng berhasil mengklaim kemenangan terakhir berkat tubuh ketuhanannya yang besar, yang memberinya sedikit keuntungan. Namun, secara keseluruhan, Ksatria Tian yang masih yang mengendalikan situasi. Tidak masuk akal bagi Luo Feng bahwa dia berlari hanya karena dia merasa bahwa Luo Feng sudah dekat. Jika kamu akan melarikan diri, maka aku akan mengejar. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa tetap dalam pelarian. Luo Feng terus mengejar dengan kecepatan tinggi. Makhluk agung botak dengan 8 lengan klan robot dan binatang bertanduk emas, satu demi satu, terbang melintasi bintang asli dengan jarak beberapa miliar mil. Namun tidak peduli seberapa cepat atau seberapa jauh Tian Yang Knight terbang, Golden Hornet Beast dapat merasakan lokasinya dengan sangat akurat sehingga tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Brengsek, geram Ksatria Tian Yang. Kenapa dia begitu gigih? Apakah dia berpikir bahwa dengan mengejarku, dia akan bisa membuatku bertarung melawannya? Terlepas dari penguasa alam semesta, bahkan penguasa alam semesta tingkat atas mungkin tidak dapat membunuhku. Sial, jika tidak untuk situasi saat ini, aku pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Ksatria Tian yang marah karena diburu, tetapi dia memaksa dirinya untuk menahan amarah yang memakannya dari dalam. Saya akan pindah ke bintang asli lainnya, Tian Yang Knight memutuskan. Dia melihat pusaran air angkasa yang jauh dan berjalan ke sana. Dia pergi melalui pusaran air ruang angkasa dan tiba di bintang asli lainnya. Hampir setengah jam berlalu, dan Golden Hornet Beast berjalan ke pusaran air tempat Ksatria Tian yang menghilang. Menurut apa yang saya rasakan, dia menghilang di sini. Golden Hornet Beast melihat pusaran air luar angkasa dan menganalisis situasinya. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, sepasang sayap itu tidak bisa dihancurkan, jadi aku masih bisa merasakannya jika itu ada. Jelas, dia telah memasuki bintang asli lainnya. Hong. Golden Hornet Beast melewati pusaran air luar angkasa dan tiba di bintang asli lainnya. Saat memasuki bintang asli lainnya, Ksatria Tian yang terus terbang sejauh 6 juta mil atau lebih sebelum dia berhenti untuk bersembunyi. Binatang bertanduk emas yang menyebalkan itu tahu dia tidak bisa mengejarku. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku sama sekali. Kemungkinan besar, dia tidak akan menyerah untuk mengejar. Beberapa saat kemudian, perasaan pemanggilan yang akrab dan kuat ditransmisikan kepadanya lagi. Sayap hitam di punggungnya bergetar lagi. Brengsek, kemarahan besar Tian Yang Knight tidak ada bandingannya. Binatang bertanduk emas teriaknya dengan kebencian yang tak terkendali. Jika itu bukan saat yang penting, dia masih bisa habis-habisan untuk melarikan diri dari Luo Feng atau bahkan memanggil makhluk hebat lainnya dari klan robot untuk mengalahkan binatang bertanduk emas ini. Bagus, 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 gumamnya. Aku akan menunggumu. Aku akan segera menunjukkan padamu perbedaan antara kamu dan aku. Kemarahan Tian Yang Knight telah mencapai batasnya saat dia berdiri di jantung hutan, menunggu dalam diam. Luo Feng bingung. Apa? Dia tidak kabur lagi? Aneh sekali. Bukan urusanku, kurasa. Lagi pula, untungnya dia tidak lagi buron. Luo Feng penuh dengan keyakinan. Kecuali Master Alam Semesta membuat penampilan pribadi, tidak ada yang ditakuti Luo Feng. Hong. Golden Hornet Beast terbang dengan cepat ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, dia berhasil mencapai langit di atas hutan di mana dia segera menukik ke tempat di mana dia bisa dengan jelas merasakan sepasang sayap lainnya.
Makhluk botak dari ras robot berdiri di atas kanopi pohon. Sayap hitamnya bergerak sedikit sambil menatap Luo Feng dengan dingin. Binatang bertanduk emas yang mengganggu, dia menggeram. Tian Yang Knight, kata Golden Hornet Beast, mendekat dengan kecepatan tinggi dan tidak melambat untuk sesaat. Sial, Satria Tian yang mengeluarkan raungan marah. Semua kemarahan yang tertahan yang telah terakumulasi setelah dikejar untuk waktu yang lama meletus. Hong, panjang. Segala sesuatu antara langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan yang luas. Golden Hornet Beast, yang awalnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba-tiba merasa seolah-olah jatuh ke rawa berlumpur. Itu segera mengurangi kecepatannya. Luo Feng bertanduk emas terkejut. Ini benar-benar harta karun tipe domain. Satria Tian Yang, sejak kapan dia memiliki harta sejati tipe domain? Pada nomor bintang asli 02881, sesosok makhluk yang diselimuti kabut hitam muncul di langit ketika binatang bertanduk emas mengejar Ksatria Tian Yang ke dalam pusaran air luar angkasa. Aku melihatnya dengan benar. Ksatria Tian yang terbang ke pusaran air luar angkasa ini. Makhluk di kabut hitam itu mengangguk. Ksatria Tian yang terpaksa terbang cepat di langit karena binatang bertanduk emas, dan cahaya yang datang dari Ksatria Tian yang cukup menarik perhatian. Ksatria alam semesta dari ras lain ini telah tertarik padanya. Dia segera mengirim informasi ke Lord of Van Nuo Fortress menggunakan tubuh yang dia miliki di luar. Lord of Van Nuo Fortress adalah makhluk tertinggi di Thundering Alliance, dan dia adalah salah satu penguasa alam semesta tingkat atas. Dia adalah makhluk tertinggi yang bisa menyaingi pohon dunia yang paling kuat. Alasan mengapa dia disebut penguasa benteng adalah karena dia memiliki harta sejati tipe istana terbang senior yang bisa melindunginya dari penguasa alam semesta. Skywolf Palace hanyalah harta sejati tipe istana terbang senior, dan itu hanya sedikit lebih baik daripada benteng. Harta sejati yang biasa, penguasa benteng Van Nuo memang murah hati. Dia memberi saya sesuatu yang sangat berharga hanya bagi saya untuk melacak seseorang. Petik 2. Makhluk di kabut hitam mulai tertawa gelap, lalu terbang ke pusaran air luar angkasa. Makhluk dari kabut hitam muncul di langit setelah melewati pusaran air angkasa dan melihat cahaya hitam di kejauhan. Meskipun dia berada puluhan juta mil darinya, domain itu begitu besar sehingga dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi bahkan dari jauh. Ini mengejutkannya. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu pasti harta karun sejati tipe domain. Makhluk dari kabut hitam menjauh dari domain. Hong, panjang. Tiba-tiba, sungai emas yang bergolak bertabrakan dengan cahaya hitam. Seolah-olah ada dua lautan yang saling bertabrakan. Cahaya hitam terus mundur, karena sungai emas sama kuatnya dengan itu. Dua domain saling berhadapan. Harta sejati tipe domain lain? Makhluk dari kabut hitam itu terkejut. Hanya beberapa penguasa alam semesta yang memiliki harta sejati tipe domain. Dan saya melihat dua dari mereka yang memilikinya. Sepertinya ada dua penguasa alam semesta yang bertarung. Apakah salah satunya adalah Ksatria Tian Yang? The Golden Hornet Beast dan Tian Yang Knight saling menatap di hutan luas 60 juta mil jauhnya dari pusaran air luar angkasa. Cahaya hitam tak berujung dan sungai emas menutupi hutan, dan cabang, bunga, dan rumput dihancurkan di bawah gelombang kejut. Ksatria Tian yang menjadi marah dan berteriak, binatang bertanduk emas, apakah Anda harus melawan saya? Tian Yang Knight, kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan lolos dari pertarungan ini, kata Golden Hornet Beast, memelototinya dari jauh. Melarikan diri? Apa yang membuatmu berpikir aku melarikan diri? Apakah Anda benar-benar berpikir kekuatan Anda dapat menyaingi saya? Aku tidak ingin melawanmu sejak awal, tapi aku tidak takut padamu. Saya hanya tidak mau, itulah sebabnya saya menggunakan harta karun jenis domain saya untuk mengintimidasi Anda. Tapi saya tidak berharap Anda memiliki harta karun tipe domain yang sebenarnya juga. Ksatria Tian yang mencibir. Sepertinya kamu beruntung dalam 20.000 tahun terakhir. Binatang bertanduk emas menyaksikan dari kejauhan. Ksatria Tian yang menambahkan dengan acuh tak acuh, sepertinya aku harus melawanmu. Ya, kata binatang bertanduk emas dengan suara rendah. Kalau begitu lawan aku, ayo selesaikan ini secepat mungkin. Ksatria Tian yang sangat marah. Dia tidak berpikir bahwa binatang bertanduk emas bisa menyaingi dia. Dia telah bertarung dengan penguasa alam semesta tingkat atas sebelumnya. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Datang.
Binatang bertanduk emas menggeram. Armornya gelap dan tanduk terpanjang, dikelilingi oleh 5 tanduk lainnya, setajam pisau. Hang. Ada pesawat ulang-alik hitam di masing-masing tangan Ksatria Tian Yang, dan dia menatap binatang bertanduk emas dengan dingin. Hong. Mereka bertindak pada saat yang sama, saling menyerang, dan begitu juga domain yang berputar. Batuan bergulir terbentuk di depan cahaya hitam sementara 9 binatang aneh muncul di depan sungai emas. Mereka berdua mencoba untuk menekan oposisi satu sama lain. Binatang bertanduk emas sialan. Ksatria Tian yang mengirimkan suara itu ke Luo Feng. Tidakkah kamu mengerti bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku? Dan aku juga tidak bisa? Bodoh. 8 pesawat ulang-alik hitam menjadi lampu yang memesona. Tapi cahaya kemasan yang tajam dan menyebar menghalau semua 8 kok. Bang! Tanduk terpanjang di Golden Hornet Beast mengenai Tian Yang Knight. Hong! Panjang! Ksatria Tian Yang tercengang. Ini adalah serangan paling hebat yang pernah dia alami. Bahkan serangan dari Sidikik Lord of Fan Nuo Fortress tidak sekuat yang satu ini. Sedikit yang dia tahu bahwa meskipun tubuh Dewa Golden Hornet Beast hampir sekuat tubuh penduduk bumi asli Luo Feng, salah satunya adalah 10.081 kali, dan yang lainnya adalah 9.800 kali. Dan kekuatan ilahi mereka hampir sama halusnya. Dan kedua teknik menyerang yang mereka gunakan adalah teknik pamungkas dari Master Alam Semesta, Cahaya Emas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh penduduk asli menggunakan senjata harta karun sejati Pearl Cutting Blade. The Golden Hornet Beast, di sisi lain, menggunakan armor harta karun sejati tingkat atas Beast God Armor, yang sama berharganya dengan harta sejati puncak, yang membuatnya lebih kuat. Ksatria Tian yang bangkit kembali, terkejut menemukan bahwa 22% dari tubuh dewanya telah hilang. Bagaimana itu mungkin? Ksatria Tian yang merasa mustahil untuk percaya. Luo Feng juga terkejut. Dia memiliki armor harta karun sejati senior. Ksatria Tian yang memiliki tubuh dewa yang cukup kecil, tingginya sekitar 24 kaki. Jika dia mengenakan baju besi harta karun biasa, Dewa Binatang akan membunuh Ksatria Tian Yang. Luo Feng bisa dengan mudah merasakan perlawanan dari armor harta karun yang sebenarnya. Jika itu adalah para Chopper Knight, pikir Luo Feng, bahkan jika dia memiliki armor harta karun senior sejati, dia akan dibunuh oleh Golden Hornet Beast, karena tubuh dewanya sangat kecil. Armor harta karun senior sejati, si binatang bertanduk emas menggeram. Apakah kamu menyiapkannya untuk bintang asli? Ksatria Tian yang marah sekaligus terkejut. Dia memelototi binatang bertanduk emas di depannya. Memang, informasi yang dibagikan di alam semesta mengatakan bahwa dia memiliki armor harta karun biasa, tapi itu sudah ketinggalan zaman. Dia telah menukar sesuatu dengan harta sejati senior dalam perlombaannya untuk pembukaan bintang asli. Terakhir kali, Golden Hornet Beast tidak bisa merasakan perbedaan antara armor harta karun sejati biasa dan armor harta karun senior sejati, karena dia lebih lemah terakhir kali. Tapi kali ini, binatang bertanduk emas bisa dengan jelas merasakannya. Bagaimana? Tian Yang Knight menuntut, memelototi binatang bertanduk emas. Bagaimana itu mungkin? Kamu jauh lebih lemah dariku sebelumnya? Petik 2. Berhenti bertanya. Mati. Dan Golden Hornet Beast menyerang lagi. Ingin membunuhku? Ksatria Tian yang meraung. Jangan mengandalkannya. Lari. Ksatria Tian yang mengendalikan cahaya hitam untuk melawan binatang bertanduk emas sementara dia menggoyangkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. The Golden Hornet Beast menebas cahaya hitam dan terbang mengejarnya. Ukiran emas yang rumit mulai mengalir di tubuh binatang bertanduk emas, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata, memancarkan cahaya keemasan. Segera, kecepatannya melonjak dan melesat ke Tian Yang Knight. Apa? Ksatria Tian yang terkejut. Dia mengubah arahnya, karena kemampuan manuver adalah yang terbaik baginya. Aku juga pandai dalam hal itu, kata binatang bertanduk emas sambil berlari ke arahnya. Mereka terus mengubah arah, mengarahkan arah mereka puluhan kali dalam waktu kurang dari 1 detik. Tubuh Golden Hornet Beast dengan cepat menemukan bahwa kemampuannya untuk mengubah arah lebih rendah daripada Tian Yang Knight. Itu benar, pikir Luo Feng. Sayap hitamnya dan sayap Siwu saya memiliki sumber yang sama. Saya telah berlatih di jalur gambar ukiran selama 180 juta tahun. Meskipun saya memecahkan cara untuk mewujudkan 9 sungai harimau segera setelah saya keluar, saya masih tidak dapat menemukan cara untuk melakukan bentuk ketiga sayap Siwu, karena itu jauh lebih rumit.
Luo Feng memahaminya karena sepertinya sayap hitam juga memiliki bentuk ketiga yang digunakan lawannya. Tidak heran dia tidak bisa menangkap Tian Yang Knight. Kamu tidak bisa menangkapku. Menyerah. Satria Tian yang mentransmisikan suaranya. Dia, bagaimanapun, cemas. The Golden Hornet Beast melesat seperti seberkas cahaya kemasan, yang membuatnya sangat cepat. Dia sudah meminta bantuan dari rasnya, tetapi akan butuh waktu bagi makhluk hebat dari ras otomat untuk tiba. Selain itu, dia telah bertarung dengan binatang bertanduk emas sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia pasti memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas. Itu berarti bahkan jika Master Alam Semesta ras otomat tiba, kendalinya atas ruang dan waktu tidak akan mampu menangani makhluk yang begitu hebat. Master Alam Semesta harus melawan binatang bertanduk emas. Menyerah? Tanya Ksatria Tian Yang. Golden Hornet Beast menggeram, aku tidak ingin menggunakan jurus tertinggiku sejak awal, tapi kamu benar-benar pandai berlari. Langkah tertinggi? Ksatria Tian yang menjadi ketakutan. Cahaya kemasan yang luar biasa itu sudah luar biasa kuat, namun itu bukan langkah tertingginya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana binatang bertanduk emas, yang secara signifikan lebih lemah darinya sebelumnya, bisa menjadi begitu kuat sekarang. Hong, panjang, panjang. Mata Golden Hornet Beast tampak tenang, dan kekuatan dewa yang membara meledak. Panjangnya lebih dari 55.000 mil, dan pertarungan itu bahkan belum menghabiskan 1/60 juta dari kekuatannya yang saleh. Namun, setelah menggunakan jurus I Am the Universe, kekuatan dewa membanjiri. Semuanya diselimuti. Makhluk yang diselimuti kabut hitam 60 juta mil jauhnya, yang telah mengikuti mereka, tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap. Tak berujung, angin kekacauan mulai bertiup. Makhluk di kabut hitam melihat sekeliling, linglung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa gelap?